Yes. Okay, are you ready, friends? Yes. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, God, for the beautiful morning. We want to study religion. Bless us, please. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat. Oke. Masih semangat ya? Iya. Ya, oke. Sebelum kita mulai ke pelajarannya hari ini, coba Miss Wani mau review dulu. Minggu lalu kita belajar tentang siapa? Seorang tokoh yang setia dengan kehendak Tuhan. Siapa namanya? Namanya siapa? Yang ini mau diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Abraham. Bapak Abraham, oke, betul. Nah, Bapak Abraham dan istrinya siapa yang sudah tua? Istrinya Abraham? Siapa Ali? Namanya istrinya Abraham. Namanya siapa? Ayo, Abi, masih ingat nggak? Abraham dan siapa? Depannya S. Sudah lupa. Oke, Abraham dan siapa? Sarah, ya. Oke, Abraham dan Sarah. Jadi Tuhan meminta mereka untuk ini ya, pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah berjanji. Oke, bersama siapa? Perginya bersama siapa? Selain saudara-saudaranya, bersama keponakannya, yang namanya siapa? Lot. Oke, mereka pergi meninggalkan rumahnya ya, kampung halamannya ke tanah terjanji. Nah, setelah itu di sana ini Sarah mengandung ya, melahirkan seorang anak. Padahal mereka sudah tua. Masih ingat Bapak Abraham umurnya berapa waktu itu? 100 tahun. Oh, betul sekali, 100 tahun. Ibu Sarah? 90 tahun. Jadi sudah tua sekali ya. Akhirnya mereka dianugerahi seorang anak keturunan ya. Yang namanya? Siapa yang dikorbankan? Namanya siapa anaknya Abraham dan Sarah? Iska. Oke. Nah, di situ Bapak Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya ya, padahal sudah menunggu lama sekali punya keturunan ya, akhirnya punya, lah kok diminta untuk dikorbankan ke Tuhan. Tapi apakah Bapak Abraham taat, setia, atau menolak? Setia ya, taat. Akhirnya dikorbankan, dibawa ke gunung apa masih ingat? Moria. Nah, di sana Iska kemudian ditaruh ini di kayu ya, di korban bakaran. Oke, ketika mau mengorbankan, mau menyalakan api, datanglah siapa? Malaikat ya. Karena engkau sudah taat dan setia kepada Tuhan, akhirnya Abraham kita mengganti korbannya jadi apa? Domba. Ada domba jantan ya, domba bertanduk yang tersemat di dekat semak-semak ya, di sekitar situ. Nah, di situ ambillah sebagai pengganti anakmu ya. Akhirnya yang dikorbankan dombanya. Nah, itu karena Bapak Abraham taat dan setia, maka akhirnya Tuhan mengganti korbannya menjadi domba ya. Oke, karena Tuhan tahu bahwa Abraham itu
ini taat dan setia, tulus, ya. Oke, berikutnya kita ganti ke topik hari ini ya. Sudah dibaca kemarin? Miss Oni sudah minta kalian baca halaman 18-19, sudah? Kenapa, Abi? Ambil buku. Oke, boleh ambil bukunya. Ale sudah dibaca kemarin? Sudah. Sudah dilihat videonya? Sudah. Oke. Tentang apa, Ale? 3 godaan. Betul sekali, 3 godaan. Yesus digoda oleh iblis. Oke, kita tunggu Abi dulu ya. Oke. Abi sudah lihat videonya kemarin? Sudah. Sudah juga. Oke, tentang Yesus yang digoda oleh iblis. Oke, Ale, Abi bisa dengar suaranya? Bisa. Bisa ya? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, jadi di situ diceritakan tentang Yesus yang bertapa ya. Yesus bertapa dan berpuasa di padang gurun. Berapa lama?
40. 40 hari ya, 40 hari lamanya. Jadi Yesus berpuasa di padang gurun. Nah, ketika lapar, kemudian datanglah iblis menggoda Yesus ya. Jadi selama di padang gurun itu, iblis menggoda Yesus berapa kali? Mencoba Yesus 3 kali ya. Ada 3 godaan. Godaan yang pertama, ketika itu kan Yesus sangat lapar. Batu jadi roti. Ya, benar. Mengubah batu menjadi roti. Ya. Jadi, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kemudian apa jawab Yesus, friends? Jawaban Yesus apa? Melakukannya atau menolaknya? Menolak. Menolak ya. Tentu saja menolak ajakan iblis. Kemudian Yesus menjawab, manusia apa? Tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari apa? Mulut. Firman Allah ya, firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, oke. Kemudian tidak berhasil kan godaan yang pertama, tetap mencoba iblis. Kemudian Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Nah, di situ Yesus diminta untuk apa, friends? Di godaan yang kedua, Abi? Jatuhkan diri. Ya Ale, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah ya. Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah ya, tempat yang tinggi. Nah, di situ iblis berkata, ya, kamu terjunlah ke bawah ya, karena nanti pasti karena kau anak Allah, malaikat pasti akan menatangmu ya, kamu tidak akan terantuk batu. Ya, iblis berkata seperti itu. Tapi Yesus berkata apa? Menjawab apa Yesus? Jawabannya? Abi, jawaban Yesus apa ketika diminta menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah? Ya, Abi? Jawabannya apa, Abi? Jawaban Yesus ketika diminta untuk terjun ke bawah. Abi bisa dengar suara Miss Woni? Bisa. Ya, jawabannya yang kedua apa? Godaan yang kedua. Kira-kira Yesus mau nggak lompat ke bawah, terjun ke bawah? Tidak. Tidak ya. Nah, Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Oke, kemudian setelah itu iblis tidak menyerah, dia tetap ingin mencobai Yesus. Nah, akhirnya Yesus dibawa ke kemana? Dibawa ke atas gunung. Nah, di sana iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia ya kepada Yesus. Nah, dia bilang kalau kau anak Allah, jika engkau meminta Yesus untuk menyembah iblis ya. Nah, tapi Yesus menyetujui atau menolaknya, friends? Mau nggak Yesus menyembah iblis? Menolak ya. Nah, Yesus bilang, hai iblis, enyahlah iblis. Manusia harus menyembah Allah, bukan setan. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, setelah 3 kali cobaan, godaan tidak berhasil, akhirnya iblis enyah ya, pergi. Nah, setelah itu malaikat datang dan melayani Yesus ya. Tadi di situ di video, nah datang membawa makanan, ya, minuman, seperti itu. Akhirnya malaikat Tuhan datang. Nah, di situ ya. Jadi ada diingat-ingat ada 3 godaan ya. Oke, yang pertama mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Oke, yang ketiga, cobaan yang ketiga apa? Menyembah setan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi terhadap godaan-godaan itu tentu saja Yesus menolak dengan
tegas ya. Yesus berkata tidak ya. Nah, seperti itu. Seperti Yesus, kita juga harus berani menolak godaan setan ya, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Oke, seperti itu ya, friends. Yuk, sekarang kita bahas pertanyaan di LKS ya. Halaman 20. Sudah dibuka halaman 20. Oke, kita jawab dulu ya. Urut dari Abi, nanti Ale. Balik lagi ke Abi, ke Ale seterusnya ya. Ya, nomor 1, Abi. Yesus bersabda, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. oke, firman Tuhan. B. Ale, nomor 2. Padang gurun Yesus berkata dan berpuasa selama 40 hari. Oke, betul. 40 hari. Nomor 3. Yesus digoda oleh setan untuk menjatuhkan diri dari Oke, dari mana? Abi, diulang lagi jawaban nomor 3. tempat yang tinggi. Dari, coba diingat nggak tadi? Diajak kemana yang kedua, godaan kedua? Yang diminta menjatuhkan diri. Hubungan bait Allah ya. Diminta ke, ini kan diajak ke hubungan bait Allah ya. Terus Yesus diminta untuk menjatuhkan dirinya. Hubungan bait Allah. Nomor 4, Ale. Menunda perbuatan merupakan sebuah godaan. Hindari. Betul, dihindari. Ada yang seperti ini, suka menunda tugas. Nanti aja lah, nanti sore, nanti malam. Atau besok aja dikerjakan. Ada yang suka menunda-nunda pekerjaan? Tidak, oke, sip. Oke, nomor 5, Abi. Semua kerajaan dunia akan diberikan jika Yesus mau meninggalkan iblis. Coba dibaca lagi pilihannya. Ada meninggalkan, menyembah, mengalahkan. Godaan yang ketiga ya. Semua kerajaan dunia akan diberikan jika Yesus mau menyembah iblis. Oke. Di situ Yesus menolak ya, tidak mau menyembah iblis. Oke, berikutnya Romawi 2, Ale, nomor 1. Ya, Ale. Ale. Isi kitab suci. Firman Tuhan. Oke. Nomor 2, Abi. Terhadap godaan setan. Terhadap godaan setan apa, Abi? Diulang lagi. Menolak. Menolak. Oke. Nomor 3, Ale.
Yang harus disembah siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Oke. Abi, nomor 4, roh jahat. Roh jahat Hmm, sangat menakutkan. Ada jawaban yang lain? Roh jahat itu siapa? Iblis. Iblis ya. Oke, iblis. Yang A ya. Oke, yang nomor 5, Ale. Wujud godaan. Godaan. Mm-mm. Menolak. Wujud godaan itu biasanya apa? Wujudnya. Sangat menakutkan. Sangat menarik. Iya, benar. Jadi kayak tadi ya, Yesus tadi godaan yang ketiga. Ini diminta untuk menyembah iblis. Nanti semua kerajaan dunia akan diberikan. Nah, itu kan menarik kan kerajaan dunia. Oke. Berikutnya ya, Romawi 3 ya. Nomor 1, Abi. Saat berpuasa di padang gurun, Yesus digoda oleh iblis. Iblis. Oke. Nomor 2. Ale. Berpuasa artinya tidak makan dan tidak minum. Benar, tidak makan dan tidak minum. Oke, nomor 3. Agar dapat melawan godaan, kita harus Kita mohon. roh. Kita minta bimbingan siapa? Bimbingan Roh. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, nomor 4, Ale. terhadap semua godaan, kita harus berani. Berani apa? Berani kalau terhadap godaan seperti Yesus tadi loh, digoda pertama, kedua, ketiga, berani apa? Menolak. Menolak. Harus berani berkata tidak. Oke, nomor 5, Abi. Akan godaan setan karena ia putra Allah. Putra Allah. Ya, Yesus berhasil mengalahkan godaan setan karena ia putra Allah. Oke, putra Allah. Oke, berikutnya Romawi 4 nomor 1. Ale. Apa yang dilakukan Yesus? Setelah dibaptis, Yesus kemana? Yang hari ini kita pelajari. Setelah dibaptis, Yesus berpuasa di mana? Berpuasa di padang gurun. Oke, sambil lihat chatnya Miss Sony ya. Berpuasa di padang gurun. Berpuasa di padang gurun. Berpuasa di padang gurun. Sudah? Oke, dibalik ya. Nomor 2. Berpuasa di padang gurun. Oke, nomor 2 ya. Sudah siap nomor 2? Oke, giliran siapa tadi? Habis Ale ya, berarti Abi ya, nomor 2 ya.
Oke, yuk. Abi, nomor 2. Godaan apa yang dialami Yesus ketika lapar? Godaan ketika Yesus lapar tadi apa? Yang pertama tadi, godaan yang pertama. Diminta apa Yesus? Mengubah Mm-mm. batu menjadi roti. Iya, betul sekali Abi. Mengubah batu menjadi roti. Mengubah batu menjadi roti. Sudah? Oke, nomor 3, Ale. Apa kata Yesus ketika iblis menyuruh Yesus pergi dari kebun baik? Nah, jadi di cobaan kedua tadi, Yesus diminta iblis untuk terjun dari hubungan bait Allah ya, untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Kemudian apa jawab Yesus? Jawabannya Yesus apa? Boleh dibuka bukunya tadi, KKS-nya tadi, halaman berapa tadi? Halaman 19. Coba di situ ada jawabannya 19. Jawab Yesus apa ketika digoda yang kedua kalinya? Ada yang tahu? Jawaban Yesus apa? Menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iya, betul sekali. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sudah? Oke, nomor 4 ya. Coba Ale. Ale, nomor 4 Ale. Firman-Nya tiga Setelah dicobai 3 kali, tadi apa? Tuhan jawab apa? Yesus jawab apa? Boleh lihat di halaman 19, friends? Setelah ketiga kalinya, dicoba yang ketiga kali ya, diminta untuk menyembah setan. Kemudian Yesus dengan tegas menjawab apa? Mungkin Abi bisa bantu? manusia harus menyembah. Iya, betul. Enyahlah iblis, manusia harus menyembah Allah, bukan setan. Ya. Lihat halaman 19 yang paling bawah ya. Di situ ada jawabannya. Paling bawah, kalimat terakhir. Enyahlah
iblis, manusia harus menyembah Allah, bukan setan. Udah. Oke. Ale, sudah nomor 4? Udah. Oke, nomor 5 ya, yang terakhir ya. Nah, tulislah doa permohonanmu agar dapat melawan godaan setan. Nah, oke, gimana doanya kalau minta ini? Bimbingan Tuhan agar ini terbebas dari godaan setan. Siapa mau coba? Ale atau Abi? Berdoa untuk minta bimbingan melawan godaan setan. Ya, coba Abi dulu. Kalau berdoa seperti apa? Minta bimbingan supaya dilindungi dari godaan setan. Ale, contoh berdoanya seperti apa? Tuhan, Ya Tuhan, bimbinglah aku dengan apa? Roh Kudus-Mu. Ya, bimbinglah aku dengan Roh Kudus-Mu agar apa? Aku mampu apa? Melawan godaan setan. Bebas, boleh pakai kata-kata kalian sendiri ya. Kalau ini tadi contohnya Miss Woni. Kalian boleh bebas menulis sendiri doanya ya. Ale, sudah? Udah. Belum, Miss. Oke, tunggu Abi dulu ya. Boleh seperti contohnya Miss Honi atau pakai kata-kata kalian sendiri ya. Sudah, Ale? Sudah ditulis? Oke, Abi sudah? Belum, Miss. Belum. Sudah?
Udah, Miss. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, friends? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Jadi untuk hari ini temanya tentang ini ya, godaan setan. Jadi kita harus berani melawan godaan-godaan setan ya, hal-hal yang jahat. Ketika diminta untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, kita harus berani menolak. Ya, setuju, Abi? Ale? Setuju ya. Oke, harus berani menolak ketika misal diajak temannya untuk melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat. Oke, kita harus berani menolaknya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, jadi hari ini tidak ada tugas ya untuk agama ya. Sudah kita bahas semuanya. Oke. Ya, oke. Thank you, friends, untuk hari ini. Tetap semangat ya. Oke, goodbye, friends. Ya. Bye. God bless you.